Sugeng Dalu, selamat malam sederek Denuwun Sewu. Jumpa lagi dengan saya Nia di sini. Kali ini di Denuwun Sewu saya ingin menceritakan sebuah pengalaman mistis atau sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Tentunya lokasinya berada di Kota Semarang. Lebih tepatnya ada di pada kejadian itu ada di Bukit Gombel. Nah, bagi warga Semarang itu pasti paham tentang keangkeran Bukit Gombel, tentang sebuah banyak kejadian tentang Bukit Gombel itu. Langsung saja saya awali cerita ini di tahun 2021. Jadi untuk tepat bulannya saya sudah lupa. Itu tidak lama sih kejadiannya, baru beberapa bulan yang lalu kan. Jadi pada waktu itu suami saya bekerja dan dinas malam. Kebetulan kantor suami saya itu berdekatan dengan Bukit Gombel tersebut. Jadi seperti atasnya Bukit Gombel. Jadi kalau untuk sederek Denuwun Sewu pasti sudah paham. Saat itu saya mengantarkan suami saya jam 10 malam ke kantor. Kemudian saya tidak langsung pulang ke rumah. Saat itu saya harus ke rumah orang tua karena ada perlu. Nah, untuk ke rumah orang tua saya, jalur untuk berangkat memang harus melalui jalur Bukit Gombel tersebut. Jadi Bukit Gombel itu saya gambarkan ada dua jalur naik dan jalur turun. Ini hanya terpisah oleh sebuah bukit. Nah, untuk jalanan turun saya ke tempat orang tua saya sih baik-baik saja, tidak ada kendala, karena pada waktu jam 10 itu sih masih aman dan masih banyak yang lewat, masih ramai lah orang berlalu lalang. Jadi aman-aman saja untuk berangkat ke rumah orang tua. Kebetulan saat itu suami saya pulang atau selesai bekerja itu jam 1 dini hari. Pada waktu saya masih di tempat orang tua, suami telepon minta dijemput. Awalnya sih baik-baik saja. Ya memang keadaan Kota Semarang pada malam itu di jam 1 dini hari itu memang sepi sekali. Jadi sebelum saya nyampe ke Bukit Gombel itu kan ada sebuah jalan yang naik juga kan. Jalannya itu rutenya naik. Itu sudah sangat sepi dan saat itu tuh beda banget suasananya dengan suasana seperti biasanya, itu beda banget. Tapi karena memang saya itu kan sudah biasa untuk jalan malam hari pakai motor sendirian, itu udah biasa. Jadi pada malam itu tidak terbesit pikiran apapun. Juga tidak sekali dua kali saya melewati Bukit Gombel tersebut, namun berkali-kali dan tidak ada masalah apapun. Nah, entah mungkin malam itu pas lagi malamnya saya apes, anggap aja seperti itu. Ketika saya sudah melewati jembatan sebelum Bukit Gombel, agak naik itu sebelah kiri itu kan ada angin. Sebelum mengalami kejadian itu tuh ada angin dari sebelah kiri. Ya sedikit agak merinding juga dengan angin tersebut, dan di situ pikiran masih fokus, masih belum memikirkan akan mengalami kejadian apa, belum. Jarak 2 meter saya agak naik. Jadi Bukit Gombel ini bentuk jalannya itu naik kan. Nah, agak naik dari sebelah kiri, sama kayak ada yang manggil, mbak. Suaranya itu perempuan, suara saya masih ingat banget, perempuan. Mbak, saya nengok di sebelah kiri tapi dengan tetap menjalankan motor saya. Tetap motor saya itu jalan, tetap saya berjalan dengan motor. Terus jarak 3 meter kemudian suara itu pindah di sebelah kanan.
Mbak gitu. Jadi sebelah kanan itu Bukit Gombel ini, gambarannya sebelah kanan ini kalau kita arah ke naik ke Semarang atas, Bukit Gombel sebelah kanan ini adalah sebuah kayak bukit, sebuah kayak tebing, sedangkan sebelah kiri itu ada jurang. Nah, di situ dari sebelah kanan selang 3 meter saya dipanggil Mbak, dari sebelah kiri itu dipanggil sebelah kanan Mbak dengan suara yang sama dan intonasi suara yang sama. Kemudian 3 meter lagi saya dipanggil Mbak. Jadi Mbak, kiri lagi Mbak, terus kemudian tuh suaranya tuh kayak cepet, Mbak gitu. Saya semakin memacu laju motor saya semakin kenceng kan di situ, karena memang di situ benar-benar tidak ada tidak ada pemotor lainnya selain saya sendiri ya. Ketika saya sudah nyampe atas, saya sudah melewati Bukit Gombel tersebut, suara itu hilang dan saya sedikit aman karena di situ ada SPBU yang kebetulan juga masih ada beberapa orang yang lagi mengisi bensin. Kemudian saya belok kiri karena di Bukit Gombel ini ada, kalau lurus itu menuju ke Kabupaten Semarang, kalau sebelah kiri itu menuju, masih ada juga atasnya Bukit Gombel itu. Nah, kantor suami saya itu berada di situ. Saya belok kiri, saya masih lurus, kira-kira jarak antara Bukit Gombel itu di kantor suami saya ada kalau kurang lebih 1 kilometer kan. Saya naik lagi, terus tiba-tiba itu kayak ada suara motor buat kayak motor RX gitu kan, kayak motor buat itu di belakang saya itu motornya itu kayak apa ya, kayak player gitu, kenceng banget. Nah, saya kan yang dalam otak saya, dalam pikiran saya itu malah bukan sesuatu hal aneh, tapi malah yang saya takutkan adalah sesuatu fiskal atau sesuatu orang yang berniatan buruk, karena memang jalanan pada hari itu tuh sangat sepi sekali. Terus suara itu berisik banget di belakang saya, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk melihat di spion. Ternyata setelah saya melihat di spion itu tidak ada apa-apa dan tidak ada pemotor lainnya selain saya. Saya sempat heran kan di situ. Akhirnya saya sempat minggir karena tidak puas dengan apa yang saya lihat di spion. Saya menengok ke belakang untuk memastikan benar-benar tidak ada orang di belakang. Setelah saya menengok ke belakang, itu memang benar-benar tidak ada orang. Sepi sekali, jalanan sangat sepi. Sedangkan jalanan tersebut itu kanan kiri itu memang pohon besar sekali dan pohonnya tuh lebat. Di situ mulai pikiran saya itu mulai kacau. Jadi apa ini malam ini tuh kenapa? Tapi karena memang saya harus menjemput suami, jadi saya tetap melanjutkan perjalanan tersebut. Saat masih sebentar saya melajukan motor, tiba-tiba suara RX itu datang lagi, datang. Tiba-tiba suara RX itu berada di belakang saya dan itu tuh semakin kayak player kayak gitu, semakin kencang. Saya sudah tidak mau melihat di spion dan saya tidak memperdulikan apapun yang ada di belakang saya. Di situ saya berdoa. Di situ saya meminta tolong pada Tuhan agar dilindungi malam itu. Ketika saya sudah nyampe kantor suami, saya pulang, saya jemput suami. Gantian kan suami yang di depan, saya yang bonceng. Kita pulang itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi pada saat saya menjemput suami saya. Jadi pada waktu itu pengalaman
yang tidak bisa terlupakan dan masih menjadi misteri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memanggil saya pada malam itu? Nah, di Bukit Gombel ini juga banyak cerita menarik tentang seputar mistis. Contohnya, di situ dikenal ada sosok Wewe Gombel. Itu sederek dan nuwun sewu cerita misteri yang pernah saya alami. Mungkin untuk sederek dan nuwun sewu yang mempunyai cerita mistis yang ingin sekali di-share di nuwun sewu, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika sederek dan nuwun sewu kesusahan atau kesulitan untuk mencari channel Sugesti Mas Bu, linknya sudah ada di deskripsi, nanti bisa dicek dan diklik. Sebelum di subscribe, dimohon untuk ditonton dulu, kemudian subscribe. Seperti itu kisah pengalaman mistis saya, dan salam rahayu.